Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Pemirsa dakwah Islam, dakwah sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pencipta kita semua, pencipta kehidupan dan alam semesta. Dialah yang pantas untuk kemudian kita puji dengan setinggi-tingginya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa dakwah sosial yang berbahagia, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu akidah Islam dan bagaimana kita memahami akidah Islam itu, maka dari sini saya pada kesempatan kali ini ingin mengajak kepada kaum muslimin, pada pemirsa sekalian, untuk bisa memahami tiga karakter dari akidah Islam. Yang pertama, akidah Islam itu bersifat rasional atau akliyah. Dari awal Allah Subhanahu wa taala telah menantang manusia untuk menggunakan akal pikirannya di dalam beriman kepada ajaran Islam, untuk memahami dan melihat segala macam fenomena, untuk kemudian kita sampai kepada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Allah mengajak kita untuk memperhatikan langit dan bumi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, la ayatin liulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Maka bisa dikatakan akidah Islam itu akidah yang rasional. Yakni dari pembahasan kemarin, kita bisa membuktikan dengan bukti dan dalil yang kuat akan Islam. Maka bisa dipastikan bahwa kalau kita sudah mengimani Al-Quran dengan dalil dan bukti yang nyata, maka apapun berita gaib, berita yang tidak sampai akal untuk bisa mencernanya dari Al-Quran itu sendiri, yakni tentang bagaimana peristiwa di hari kiamat, peristiwa hari kemudian, tentang malaikat, tentang apapun peristiwa yang akan datang atau berita gaib tentang adanya jin dan sebagainya, maka pada prinsipnya itu juga adalah sesuatu yang rasional atau masuk di akal. Kenapa? Karena sumber berita itu sendiri sudah dibuktikan dengan akal pikiran tentang kebenarannya. Maka akidah Islam itu senantiasa menantang akal manusia untuk mengimani, melihat baik ayat qauliyah itu sendiri, kedalamannya, ketinggian bahasanya, kedalaman maknanya, ataupun bagaimana Al-Quran itu sendiri diturunkan. Yang kedua, pemirsa sekalian, akidah Islam itu karakteristiknya adalah akidah yang sesuai dengan fitrah manusia. Pemirsa sekalian, kita sudah memahami bahwa dalam diri kita, dalam diri setiap orang itu ada naluri beragama. Ada insting untuk senantiasa mengkultuskan dan menyembah sesuatu kekuatan di luar dirinya. Kemudian ada perasaan dalam diri manusia tentang kelemahan dirinya dan rasa membutuhkan terhadap yang lain. Maka alangkah tidak pantas ketika sifat lemah dan rasa mensucikan yang lain itu manusia lampiaskan untuk menyembah di luar yang mencipta manusia dan kehidupan itu sendiri. Maka ketika Islam datang untuk menjelaskan tentang segala sesuatunya ini dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya pencipta
dari kehidupan dan alam semesta ini, maka itu artinya bahwa ajaran Islam ini sudah sesuai dengan fitrah manusia yang memang punya kecenderungan untuk menyembah, dan yang pantas untuk disembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak masuk di akal adalah ketika seseorang mengakui adanya Sang Pencipta, tapi ada keyakinan lain yang mengajak manusia untuk menyembah makhluk, menyembah manusia. Maka tidaklah pantas manusia menyembah manusia. Kata anak sekarang, jeruk makan jeruk, menyembah sesuatu yang tidak pantas disembah. Atau mempertuhankan sesuatu yang tidak pantas untuk kemudian dipertuhankan. Yang ketiga, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat bahwa akidah Islam itu melingkupi semua aspek atau bersifat universal. Islam sudah menjawab pertanyaan dari mana manusia datang, untuk apa manusia hidup, dan kemana kehidupan ini. Islam telah mengajarkan kepada kita bahwasanya sebelum segala sesuatunya ada, yang ada cuma satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang azali, yang tidak punya awal dan tidak punya akhir. Berangkat dari keyakinan itu, bagaimana kaitannya dengan kehidupan dunia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan manusia untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Artinya apa? Bahwa dalam hidup ini manusia bergantung pada tuntunan Sang Penciptanya. Dia diperintahkan untuk berjalan di atas petunjuknya, mengakui apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak apa yang dilarang. Kemudian Islam pun telah menjawab kemana kehidupan ini setelah berakhirnya kehidupan. Jawaban Islam sungguh sangat jelas bahwasanya kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun itu, dia akan dibalas dari kebaikan yang telah dia lakukan. Dan siapa yang melakukan keburukan, dia pun akan dibalas dari apa yang telah dia lakukan dalam kehidupan. Ini artinya Islam telah menggabungkan tentang mata rantai kehidupan dari yang sebelum kehidupan dunia ini, dan apa yang akan terjadi setelah kehidupan dunia ini. Menjadi satu rangkaian kehidupan yang banyak orang yang awalnya bernafsu menentang agama ini, tapi kemudian ketika dia masih menggunakan akal pikirannya, maka pasti ketika dia bersentuhan dengan kitab suci Al-Quran, maka dia akan ikuti kebenaran Al-Quran itu sendiri. Kita bisa menyebarkan agama ini, kita bisa menyebarkan kebaikan ini kepada seluruh umat manusia, membuka akal pikiran yang mampu menenteramkan jiwa dan kehidupan kita hanya dengan tuntunan Islam. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan di kebersamaan kita menjelang buka puasa. Pemirsa sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.